Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riza Sativa dari kelas reguler 2 PSIK 2020. Di sini saya akan membuat video penugasan praktikum pemasangan IV kateter dan pemberian nutrisi melalui IV. Yang pertama adalah tujuan dari terapi intravena. Tujuan dari terapi intravena ini ada dua. Yang pertama maintenance terapi dan yang kedua yaitu replacement terapi. Maintenance terapi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi harian, dan untuk pasien dengan intake oral yang buruk, dan juga untuk pasien yang sebelum operasi dan juga post operasi. Sedangkan pada replacement terapi ini yaitu di mana kondisi ketidakseimbangan cairan, dehidrasi, pendarahan, trauma, muntah, diare, kulit kering, nasogastric suction, dan juga pasien pada luka bakar. Selanjutnya yaitu pada anatomi vena. Pada vena sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tunica adventitia yang merupakan lapisan terluar, tunica media merupakan middle layer, dan yang terakhir merupakan tunica intima yang merupakan lapisan terdalam. Perbedaan antara pembuluh darah vena dan arteri sendiri yaitu darah pada aliran pembuluh darah vena berwarna lebih gelap dibandingkan pada pembuluh darah arteri, dan aliran darah pada vena lebih pelan dibandingkan arteri. Dan pada pembuluh darah vena sendiri kutub-kutubnya ditemukan di setiap percabangan, sedangkan pada pembuluh darah arteri tidak ditemukan kutub-kutub tersebut. Dan pada aliran darahnya, pembuluh darah vena menuju ke jantung, sedangkan pembuluh darah arteri menjauhi jantung. Pemilihan lokasi vena dapat dilakukan dengan cara yaitu gunakan vena distal terlebih dahulu. Selanjutnya, gunakan lengan pasien yang tidak dominan jika memungkinkan. Lalu, pilih vena yang berada di atas area fleksi. Kemudian, pilih vena yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter. Lalu, palpasi vena untuk menentukan kondisinya. Selalu pilih vena yang lunak, penuh, dan tidak tersumbat. Lalu, selanjutnya, pilih lokasi yang tidak mengganggu aktivitas pasien. Selanjutnya, pilih lokasi yang tidak mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang akan direncanakan. Selanjutnya, terdapat beberapa vena yang lebih baik dihindari atau tidak digunakan, yaitu vena yang telah digunakan sebelumnya, vena yang telah mengalami infiltrasi atau phlebitis keras dan mengalami skleritik. Lalu, vena dari ekstremitas yang lemah secara pembedahan, contohnya yaitu mastektomi atau penempatan akses dialisis. Selanjutnya, area-area fleksi termasuk fossa antecubiti. Lalu selanjutnya vena kaki karena sirkulasi yang lambat dan komplikasi lebih sering terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tempat-tempat mana saja yang dapat dilakukan untuk pemberian cairan IV. Pada tangan pasien terdapat di telapak tangannya terdapat 3 vena. Yang pertama yaitu vena dorsalis digital, yaitu berada di sebelah sini. Selanjutnya adalah lokasi yang digunakan untuk inersi vena. Yang kedua adalah vena dorsalis metacarpal, yaitu berada di sini berwarna biru. Lalu yang ketiga merupakan dorsal venous network, yaitu berada di sebelah sini. Baik, di daerah lengan sendiri terdapat 6 vena yang dapat dilakukan pemberian cairan IV. Yang pertama adalah vena cephalica di sebelah sini. Lalu selanjutnya merupakan vena mediana cubiti yang berada di sebelah sini. Vena mediana cubiti ini nanti lurus dengan jari tangan sini. Lalu selanjutnya yang ketiga merupakan vena accessorius cephalica yang berada di sebelah sini. Yang keempat adalah vena basalica yang berada di sebelah sini, tepat di bawah vena mediana cubiti. Lalu yang kelima merupakan vena cephalica. Vena cephalica ini berada di sebelah sini. Vena cephalica ini nanti akan lurus dengan jempol pasien. Yang terakhir merupakan vena mediana antebrachialis yang berada di sebelah sini, yang nanti vena terakhir ini akan lurus dengan jari keempat sebelah jari, yang mana ini adalah jari manis. Prosedur pertama sebelum melakukan tindakan adalah pastikan tangan dalam keadaan bersih dengan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir atau hand sanitizer dengan menggunakan langkah yang tepat.
Di sini saya menggunakan hand sanitizer. Pastikan tidak ada perhiasan di tangan. Selanjutnya adalah memakai sarung tangan bersih sebelum melakukan tindakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Kak Patsin. Ya. Baik, perkenalkan saya Nurse Auliza Sativa. Di sini saya akan menjaga bangsal dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 sore. Sebelumnya saya di sini akan melakukan tindakan prosedur pemasangan intravena untuk memasukkan obat dan cairan kepada tubuh Kak Patsin. Sebelumnya, apakah Kak Patsin setuju? Iya. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya untuk konfirmasi? Nama saya Patsin Wato. Tempat tanggal lahir Kediri 3 Juni 2002. Baik, untuk data dirinya sudah sesuai dengan apa yang ada di saya. Selanjutnya saya akan memasangkan intravena jarumnya. Kurang lebih waktunya 10 menit. Jika nanti dari Kak Patsin dirasakan ada rasa nyeri atau sakit, bisa langsung bilang ke saya ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Ya Bapak, nanti saya pasang menggunakan infuset. Ini infuset. Jelaskan secara singkat alat yang digunakan untuk melakukan tindakan dan dekatkan kepada klien, seperti kasa steril, fan valve, alcohol swab, dan lalu dimasukkan ke dalam bak instrumen. Kemudian akses buka seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai ya Bapak? Lalu buka set infus dengan memperhatikan kesterilannya. Lalu tempatkan klem roll kurang lebih 2,5 cm di bawah ruang drip. Lalu putar klem roll pada posisi off. Buka penutup botol infus dan ujung set infus. Lalu tusukkan ujung set infus pada botol infus dengan memperhatikan sterilitas. Gantung botol infus pada tiang infus. Isi tabung pengontrol 1/2 bagian dengan cairan infus. Alirkan cairan infus dengan membuka klem dan pastikan selang infus bebas dari udara. Setelah itu cuci tangan kembali dengan hand sanitizer sebelum melakukan tindakan dan memakai sarung tangan. Setelah mencuci tangan, pakai sarung tangan yang bersih. Baik Pak, ini kita mau mulai memasang info. Sebelumnya Bapak biasanya Kemudian pilih lengan dan dominan pasien sebagai tempat penusukan agar tidak mengganggu kegiatan pasien selama dilakukan perawatan. Kiri ya Pak, biar tidak mengganggu aktivitas Bapak. Setelah itu, letakkan perlak di bawah tempat yang akan dilakukan tempat penusukan dan dekatkan alat yang akan digunakan nanti selama tindakan. Coba Pak menggenggam. Instruksikan jempolnya di pasien dalam. untuk menggenggam dengan posisi jempol berada di dalam genggaman. Tentukan vena yang akan ditusuk, pilih vena yang tempatnya paling distal, lurus, dan juga besar. Pasang tourniquet 10-15 cm ke arah proksimal dari area penusukan. Pastikan vena tampak dengan jelas. Bila perlu, palpasi vena yang akan ditusuk.
Setelah itu, lakukan disinfektan pada daerah yang akan dilakukan penusukan dengan menggunakan swab alkohol. Buka penutup jarum secara perlahan. Bapak, ini akan mulai saya tusuk. Nanti akan terasa sakit, Bapak jangan ditarik. Kemudian instruksikan pada pasien untuk tenang dan tidak panik, juga menarik napas dalam. Kemudian pasang jarum 10-30 derajat sejajar vena dengan mata jarum menghadap ke atas. Tusukkan vena secara perlahan dan pasti. Jika jarum mengenai vena, darah akan masuk melalui lubang jarum. Rendahkan posisi jarum dan dorong sedikit jarum sambil menarik mandrin, lalu dorong kanul masuk ke vena. Lepaskan mandrin dari IV kateter, lalu stabilkan dengan tangan non-dominan tanpa menyentuh area insersi. Hubungkan selang infus dengan IV kateter yang telah dipasang. Pastikan kembali tidak ada udara pada selang ketika menghubungkan selang. Setelah itu, alirkan cairan infus dengan membuka klem roll pada selang infus. Fiksasi IV kateter menggunakan plaster Hypevik. Kemudian atur tetesan infus sesuai dengan program pengobatan. Bapak, untuk tetesan cairannya saya atur 20 tetes per menit ya Pak. Untuk memenuhi kebutuhan cairan Bapak, tolong jangan diubah-ubah seperti itu ya Pak. Setelah itu, rapikan pasien dan alat yang telah digunakan. Saya ambil. Kemudian cuci tangan kembali menggunakan hand rub setelah melakukan tindakan. Setelah itu, pasang label pada selang infus, tanggal dan jam pemasangan. Pasang label di botol infus, tetesan per menit, botol keberapa. Ya, alhamdulillah Bapak, proses pemasangan infusnya sudah selesai. Setelah dilakukan tindakan dan juga membersihkan alat dan bahan, lakukan kajian kepada pasien mengenai respon pasien setelah prosedur. Kemudian berikan informasi kepada pasien terkait tindakan yang telah dilakukan. Berikan edukasi setelah dilakukan pemasangan infus. Botol infusnya ini tetap di atas ya Pak, sehingga aliran darahnya tidak mengalir ke selang infus. Sebelum meninggalkan ruangan pasien, jangan lupa untuk beritahu pasien jika ingin membutuhkan sesuatu bisa menghubungi perawat di ruang perawat. Setelah itu tinggalkan pasien. Setelah itu pakai kembali sarung tangan bersih dan rapikan alat dan bahan yang sudah tidak terpakai. Bila sampai yang termasuk dalam kategori benda tajam, infeksi, dan non-infeksi.
Setelah itu lepaskan sarung tangan dan cuci tangan menggunakan hand wash.